Adri pesan-pesan sanesna gitu kan insyaallah yang ditampi pengintinya bakal tentunya baik ibu ibu tentunya ibu apa ya yang ditampi sama ibu mudah-mudahan dimanfaat dimanfaat berkah ibunya ya bang saling kali ibunya kalau ya pada kali kasiron aduh punten ibunya salih ibu malah kadana kan gitu ada pisan nanti keluarga nabi kapan semua gitu oh gitu kan sasasi itu udah sampai 80 kan ya tapi pas malah seminggu sekali jelas kadang tercekap sekarang sehari kadang gitu salam peduli, salam berbagi untuk umat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan rahmat, maghfirah, hidayah, taufik dan inayahnya kita masih diberikan berbagai macam kucuran nikmat yang luar biasa, nikmat sehat lahiriah, terutama sehat batiniah, sehingga kita masih leluasa dalam beraktivitas, terutama aktivitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengundang cinta dari Allah. Sholawat dan salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi, insan termulia, makhluk teristimewa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, teristimewa untuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat husna di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan dimanapun kalian berada, alhamdulillah merupakan kebahagiaan saya bisa kembali menyapa sahabat sosmed semuanya. Sebelumnya untuk lebih jauh saya ingin menyampaikan terlebih dahulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang masih momentum lebaran, masih suasana lebaran, bermaaf-maafan gitu ya, silaturahmi ke sanak saudara, ke keluarga, kerabat terdekat gitu kan ya. Makanya saya mohon dimaafkan sahabat sosmed semuanya, barangkali tentunya ada kesalahan, ada kehilapan dalam tutur kata, dalam sikap saya, mohon dimaafkan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan kembali untuk menebar manfaat, menebar kepedulian bagi sesama, yaitu berbagi kebaikan usai lebaran atau berbagi kebaikan usai Ramadan. Meskipun Ramadan sudah pergi, Ramadan sudah tidak ada lagi, tapi tetap kita menebar kebaikan harus konsisten, harus istiqomah. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Ibu Ketua RT setempat gitu ya, yang akan mendampingi, menemani kegiatan saya. Terima kasih Bu sebelumnya sudah mau mengizinkannya ibunya. Tos Widian Abdi kanggo silaturahmi ke warga ibu, oke panginten Abdi oke di pasnya terang pengen lokasinya ka dieu atur nuhun ibunya. Ya ibu ge ngaturkeun nuhun ka Bapak Lutfi kana bantosanana, kana perhatosanana ka warga Abdi RT ini 06. Ya, nuhun ibu. Nah sahabat sosmed sekalian, tanpa berlama-lama kita langsung saja kunjungi atas nama Ibu Asmanah ya Bu ya. Ibu Asmanah. Mari sahabat semuanya. Dan ini rumah Ibu Asmanah ya, sahabat sosmed. Ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Assalamualaikum. Ini sangat layak sekali untuk mendapat santunan kepedulian. Ibu, punten punya magang kayak watos karena ibu kondisinya tidak mampu. Yang didugikan paling ibu salit kondisi ibu kumaha gitu. Kondisi Bu Asmanah tos lami tos 2 tahun kedamang nate nyata gaduh panyawan asma sareng ayeuna karena jantung di tos komplikasi. Jadi anjeunna teh jompo lah gitunya.
tegadung murang kali istri murang kali nanti pameget sadayana genep jadi meureun si Kang anu ngurusna tolong ibunya. Nah, sahabat sosmed tadi dijelaskan sepintas dari ketua RT setempat ya, Ibu RT, Ibu Asmana ini kurang lebih sudah sakitnya itu 2 tahun. Sahabat bayangkan dalam waktu yang memang tidak sebentar Ibu sakit, dan sakitnya itu apa ini? Jadi engap gitu ya. Engapnya apa ya bahasa Indonesia teh? Jadi sesak gitu ya, atau asma gitu. Mudah-mudahan ada kesembuhan buat beliau, Allah angkat penyakitnya jadi bisa sembuh lagi. Mungkin di akang mainnya Ibu kumaha Pak, sakit apa itu kondisinya kumaha di dinten lain kumaha kondisi di bumi kumaha kanggo aktivitasna sehari-hari kumaha si Ibu gitu kan hari inonya pemidamang lah gitunya istilahnya pedamang itu reguler wae gudangnya biasa buka gitu di upami kacai kan dia yang gitu nya triganong gitu pemida tuangna paling bisa disalik lah sanggu oge mencara aja mah disangrai gitu nya jadi ke rumah-rumah sekarang itu nya bahasa asinnya tara lah gitu nggak tahu gue sanggu paling bubur kecap bubur gitu bisa hari-harinya yang mencara lagi gitu pasti lah gitu repotnya terus dia mau terawat karena mau cari mana pamagat itu kirang terang kan ya saudara istri kan di perawatan jatuh ibu teh gitu. Nah sahabat sosmed tadi dijelaskan sama anak dari Ibu Asmana bahwa ibu ini kondisi sehari-harinya itu sangat kerepotan, jadi untuk ke jamban pun itu dibopong sama anaknya gitu. Bahkan tiap hari juga ibu itu sudah pakai popok gitu ya, pakai pampers. jadi bapak aya kamar mandi di lebat gitu Oh, jadi gitu. keluar Oh, di mana kamar ka mandi? itu kak kayaknya apa Pakai bahasa di puskesmas ya. Oh, kayak gitu. Kadang-kadang kan peminta pingsan, paku, gitu kami gitu, katakan ini tara ke mana gitu, bumi ya gitu. Nah jadi sahabat bahwa Ibu Asmana itu kejamannya itu di luar, jadi gak di lokasi di rumah gitu, tapi keluar lah, jaraknya cukup jauh juga, ada beberapa meter. Kadang ibu pingsan gitu kan, jadi bahwa anaknya itu tidak bisa kemana-mana, fokus ngurus ibu di rumah, merawat ibu di rumah gitu kan, meskipun laki-laki bukan perempuan gitu kan, tapi bapak ini senantiasa meluangkan waktu untuk ibunya, untuk mengurus ibunya. Ini pelajaran bagi sahabat sosmed bahwa memang kita harus mengurus ibu gitu kan ya, apalagi kondisi ibu yang sedang sakit parah gitu, harus ada di samping ibu, mengurus ibu. Insya Allah keberkahan hidup itu akan ada gitu ya sahabat. Upami kan tadi teh ayah genap ya kurang kali nanti di mana tuh kan posisinya Aduh, karena di Bandung, terus di Pagelaran, di Cisalak itu, di Tilu baru di Tilu, tapi di kan Tilu teh kadang-kadang udah lama, paling abinya lirat gitu, saya neraka gitu, bagi-bagi tugasnya. sehari-hari abdi di bumi yang kitunya sila mencari Kalau ngurus ibu mah ngurus ibu bapak mah dikaji cibet karena orang itu dia silana bisa segala-galanya abdi gitu, segala-galanya nanti mau mencari mau berkira atau mencari makanan terus ngolah kenana lah gitu mencari dua adik pertama dalam bertangkat terus keluarga mesesah sebelum keluarga dua nanti saya lagi sekeluarga ayah akan atau abdi lagi ada kadang bulan kali dua Anu cuma udah. abdi oh selesai Adi gitu nu tadi numpang ageuna eta mah kena bujang. oh iya. Eta anu meureun usahana Oh. nyari di bumi meureun gitu nu nyala acisna gitu. Iya. Nah sahabat sosmed, jadi Ibu Asmana itu punya 6 orang anak, semuanya laki-laki ya, gak ada perempuan. Dan yang ngurus si ibu itu terutama ya Kang ini gitu ya, yang ngurus ibu sehari-harinya, buat ngelola makannya pun disangrai. Jadi tidak boleh berlemak-lemak gitu kan, dan makannya pun itu tidak masuk semua, sedikit sekali karena memang kondisinya sudah sakit gitu ya, sakitnya kronis gitu kan. Jadi si Akang ini yang ngebantu, yang fokus di rumah, 2 orang lagi itu memang ada di sini, cuman lebih fokus pada mencari nafkah gitu kan ya.
dan semuanya juga sudah berkeluarga sebetulnya gitu ya. Mudah-mudahan ibu ada kesembuhan ya sahabat sosmed semuanya. Kang pangitan upami ibu teh penyebab teh ada asma unggul apa ya? komplikasi. Terus itu di pariwas ku pabrik kafe ambil saya obat apotek. Oh KPN aya. Aya itu kafe bahasa soda karena itu kan ya. Dia katuangan di pantarang pangitan. Paling sayur bayar. Oh ya. Itu biasa ngomong dagingnya, daging-dagingnya. Kali ke berapa mau sok kolongan, tapi pasihan kali-kali begitu. Setelah itu dia mah Ya Allah. Nah sahabat sosmed, ternyata ibu Asmana itu bukan hanya sakit asma tapi komplikasi gitu. Ada penyakit jantung, komplikasi paru-paru, ada asmanya juga gitu kan. Jadi untuk makannya pun itu harus dijaga, dipantrang gitu ya, istilah Sundanya mah tidak boleh sembarang makan gitu kan, takutnya kambuh lagi gitu ya. Sangat prihatin sekali sahabat, dan ini juga makanya harus bersyukur bagi yang sehat badannya, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk beraktivitas yang positif gitu kan. Akang iya teh abdi teh aya rezeki salin nya hakikat mah di Gusti Allah lewat pandangan abdi, atau mudah-mudahan kapayuna aya deui batasan-batasan anu sanesna gitu kan. Insyaallah yang ditampi pangitnya. di sana. Jadi memang Ibu Asmana ini dalam satu hari itu menghabiskan sekurang-kurangnya dua popok gitu, kadang-kadang lebih gitu kan, cukup memprihatinkan juga gitu. Tapi alhamdulillah Allah itu maha adil. Allah hadirkan seorang anak yang memang berbakti dan peduli kepada orang tua, makanya senantiasa hadirlah, senantiasa ada untuk mengurus ibu dalam kondisi yang sakit. Nah sahabat, dalam kegiatan ini mudah-mudahan ada nilai hikmah, nilai manfaatnya juga, terutama bagi saya pribadi dan juga bagi sahabat sosmed semuanya. Yang pertama, supaya kita memiliki nilai kesyukuran. Allah berikan kesehatan badan dan kondisi yang memang di luar sana masih sangat banyak yang memang wajib untuk dibantu, dan kita pun supaya termotivasi untuk bersedekah ya sahabat sosmed semuanya, yang saya banggakan dan Allah muliakan. Dan kenapa saya publikasikan kepada sahabat, mudah-mudahan ini bukan dalam bentuk ria, tapi mudah-mudahan ini dalam bentuk untuk memotivasi kepada sahabat supaya timbul rasa berbagi. Karena saat kita sulit untuk memberi, ingatlah bahwa rezeki kita pun adalah pemberian. Nah sahabat, yang paling utama dari memberi itu bukan besar dan kecilnya, tapi unsur keikhlasannya. Dan keikhlasan itu tidak bisa diukur dari penampilan atau dari apa yang kita lihat. Insya Allah gitu, apabila dorongannya ikhlas, maka Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan Allah akan tunjukkan gitu ya kebaikan Allah. Nah sahabat,
yang paling utama dari memberi itu adalah tadi ikhlas. Perumpamaan ikhlas itu umpama misalkan kita ke jamban itu ya, buang hajat, apa yang sudah kita makan badai tamahnya si Sunda namanya badai roti, badai non sate gitu kan. Tapi ketika tos udah di jamban, maka itu dilepaskan dan tidak akan diingat-ingat kembali. Begitulah ikhlas gitu kan, tidak akan diingat-ingat kembali, tidak akan diungkit kembali, lepas begitu saja. Atau misalkan seperti kita parkir, kita misalkan jadi juru parkir, betapapun mewahnya mobil atau motor yang terparkir, ketika diambil lagi sama pemilik kendaraannya, si tukang parkir akan ikhlas, tidak sayang, dan akan dilepas sepenuhnya gitu kan, tidak ada rasa hati berat gitu. Itulah perumpamaan ikhlas gitu ya sahabat. Ikhlas itu kan secara bahasa bisa berarti murni. Emas yang akan bernilai harga jual mahal, bernilai tinggi itu emas yang murni gitu kan. Beda dengan emas yang sudah tercampur dengan tembaga, dengan aluminium, pasti harganya pun murah. Nah, kebaikan kita itu akan bernilai di hadapan Allah apabila murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Murni semata-mata untuk mendapat ridho Allah, murni semata-mata mengharapkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya gitu ya sahabat sosmed semuanya. Ikhlas itu ya seperti yang tadi digambarkan. Bahkan dalam setiap sholat, dalam 5 waktu sehari sholat gitu ya, dalam iftitah kita selalu melafalkan sok ngawas dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah menyampaikan dalam sehari 5 waktu, inna sholati, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, adalah karena Allah gitu, ditunjukkan untuk Allah. Jadi ikhlas itu adalah mengorientasikan atau memasrahkan segala sesuatunya itu, aktivitasnya itu, hidup mati, ibadahnya, sholatnya itu adalah karena Allah, supaya mendapat keridhaan Allah. Ikhlas itu perumpamaannya seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tapi dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada disebutkan kata ikhlasnya. Begitulah ikhlas gitu kan, tidak terlihat gitu kan, murni karena Allah gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, betul-betul murni, tidak ada kecondongan harta dunia, tidak ada kecondongan apapun. Ibadahnya adalah murni supaya mendapat keberkahan hidup, supaya mendapat ridha Allah dan Rasulnya. Setiap amal yang kita lakukan, kunci diterima amal kebaikan kita adalah ada pada keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya gitu ya sahabat semuanya. Dan mudah-mudahan saja bisa ada nilai manfaatnya gitu. Ibu Ibu biasa ngobrol apa ini? Oh, ini tertariknya kamu itu ya. Visualnya kan habis Oh, iya nanti. rada tarik. Oh, gitu. Ari ibu kan kenging gitu. Eta nanti KKS. Kayaknya KKS. Sini tos nampi cair tapi sok cair. Tara pernah macet. Caranya Tara. Iya tuh macet. Seterus di batunya karena utilisasi dengan mereka tapiri gitu. Oh, iya. tapi sekaligus kan papa Bisa menenging ke karung Oh, gitu. Di rapelnya. Ya, mau gitu sebatas bunga sasi gitu gitu. Karena bersasi sekali ininya mau utilisasi gitu. Nah, jadi sahabat ibu mendapatkan program bantuan dari pemerintah itu KKS, Kartu Keluarga Sejahtera atau BPNT, bantuan pangan non tunai, yang terkadang bantuannya itu dirapel per 3 bulan gitu ya. Ya alhamdulillah bisa sedikit meringankan beban ekonomi keluarga ya sahabat. Ibu mudah-mudahan di damangdinya orang doa sesarangan gitu ibunya supaya ibu damangdi. Kita ikut doakan ya sahabat sosmed, aminkan doa saya buat kesembuhan ibu. Bayangkan
siapapun yang menonton tayangan YouTube saya dan mengaminkan, maka itu ikut mendoakan ibu supaya sembuh gitu ya. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad wa sallim ala Allahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan muwafiqin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wajhika sultani. Allahumma rabbana siyadi kullu basama asbiya wa sabila sifwa ila sifwa wa kasifwa ala yuwa di rasulullah. Allahumma tufina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alaika ya sayyidi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mujibas sayyidina sallallahu alaihi jabal. Terima kasih sahabat sosmed sudah mengaminkan doa-doa saya dan rumah ibunya, mudah-mudahan tinggal damang sampai hari deui diangkat panjangna. Ibu RT barangkali aya nu bade didugikeun ku ibu. Ya. Mama Novian. Ayo. Cekak bae. Ibu abdi izin permios tongnya sakitu ya. Nah, sahabat sosmed, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa ada, tetap bisa konsisten, bukan dalam maksud ria meskipun dipertontonkan, karena masalah ikhlas itu tidak ada yang bisa menyelami. Insya Allah saya lakukan ini semua semata-mata adalah untuk menebar kebaikan kepada sesama. Mungkin hanya itu. Wa ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Jika ada yang datang berupa kebaikan itu datang dari Allah, jika ada yang datang berupa kekurangan atau kesalahan itu dari kebodohan saya yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.